Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam yang kami hormati Dewan Dosen dan juga teman-teman semua mahasiswa Magister Hukum batch 16 Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Perkenankanlah saya Hari Purnomo, NPM 2052009, mahasiswa Magister Hukum. Pada kesempatan yang baik ini akan mempresentasikan makalah sebagai tugas akhir semester genap dalam mata kuliah Hukum Administrasi dan Hukum Acara Administrasi. Adapun makalah yang akan kami presentasikan, kami beri judul Kewenangan Mengadili PT-UN pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pertama, mengenai pendahuluan. Poin A, latar belakang masalah. Adapun latar belakang masalah yang kami angkat untuk menulis makalah kami adalah sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan banyak memberikan warna baru dalam penegakan hukum administrasi di Indonesia, khususnya di peradilan tata usaha negara. Warna baru tersebut adalah perubahan-perubahan konseptual seputar penegakan hukum administrasi yang antara lain merupakan redefinisi kriteria keputusan tata usaha negara yang diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan dalam menguji perkara-perkara yang bermodel permohonan dan juga perkara-perkara yang sifatnya gugatan. Pengujian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diajukan setelah melewati proses upaya administrasi di internal masing-masing badan pemerintahan. Dari beberapa konsep baru penegakan hukum administrasi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang paling berpengaruh adalah adanya perluasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menguji tindakan pejabat tata usaha negara sebagai bagian dari kontrol yudisial. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang lebih luas dan lebih besar lagi. Penulis dalam makalah ini akan menganalisa berbagai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Poin B, perumusan masalah. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. 1. Apakah yang dimaksud dengan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara? 2. Bagaimana kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan? Selanjutnya, poin C, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pembahasan. Poin D, hasil penelitian dan pembahasan. 1. Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam The Contemporary English Indonesia Dictionary, competence
diartikan wewenang. Dengan demikian, kompetensi dikaitkan dengan badan atau lembaga dapat dimaknai sebagai kewenangan badan atau lembaga untuk bertindak melakukan sesuatu. Dikaitkan dengan kewenangan peradilan tata usaha negara berarti kewenangan badan yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara untuk bertindak dalam hal memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang menjadi lingkup wewenangnya, yakni berkaitan erat dengan sengketa tata usaha negara. Kompetensi atau kewenangan peradilan tata usaha negara dibagi menjadi dua macam, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Menurut R. Subekti dan R. Cipto Sudibyo, kompetensi absolut diartikan sebagai uraian tentang kekuasaan atau wewenang sesuatu jenis pengadilan. Kewenangan mengadili peradilan tata usaha negara berarti kewenangan badan yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara untuk bertindak dalam hal memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang menjadi lingkup wewenangnya, yakni berkaitan erat dengan sengketa tata usaha negara. Dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara menyebutkan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudikno Mertokusumo merumuskan kompetensi relatif sebagai pembagian kekuasaan kehakiman atau yang sering disebut dengan distribusi kekuasaan kehakiman atau wewenang nisbi hakim yang berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan. Pengadilan tata usaha negara memiliki kekhasan mengenai tempat kedudukan calon tergugat. Maka dirumuskanlah kompetensi relatif tersebut dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha, yang berbunyi sebagai berikut. Dalam pasal 54 disebutkan bahwa gugatan sengketa atas tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat. 2. Kewenangan mengadili pengadilan tata usaha negara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara mendapatkan penambahan kewenangan mengadili atau mengalami perluasan kompetensi absolut. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, bahwa terjadi perubahan paradigma beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Maka kompetensi peradilan tata usaha negara adalah sebagai berikut. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan,
atau badan dan atau pejabat pemerintahan yang biasa disebut dengan Onrehmatic Overheidsdaad atau OOD. Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dari perkembangan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terlihat yang paling eksplisit perluasannya adalah adanya perkara-perkara permohonan yang sebelumnya tidak dikenal di Pengadilan Tata Usaha Negara. Perkara-perkara permohonan tersebut antara lain: 1. Perkara permohonan penilaian terhadap unsur penyalahgunaan wewenang atau OOD. 2. Perkara permohonan keputusan fiktif positif. Kemudian kita akan uraikan mengenai perluasan kompetensi absolut tersebut sebagai berikut. Pertama, perluasan jenis gugatan yang diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara. Mengadili gugatan-gugatan yang selama ini menjadi kewenangan eksklusif hakim perdata dalam perkara-perkara kepentingan publik seperti dalam citizen lawsuit atau yang sering disebut dengan aktio popularis. Mengadili keputusan tata usaha negara yang sebelumnya dikecualikan oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa objek sengketa tata usaha negara yakni A. Dalam skala tertentu berwenang mengadili keputusan tata usaha negara yang bersifat konsensual dan melebur dalam perbuatan hukum perdata sebagaimana dalam pasal 2 huruf A Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Karena konsensi dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai salah satu jenis keputusan pemerintah, dan B. Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan sebagaimana dalam pasal 2 huruf C Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Secara kasuistis menjadi dimungkinkan menguji keputusan tata usaha negara yang selama ini dikecualikan sebagai keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf B Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf E Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, analisa mengenai perluasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili perkara permohonan. Perkara permohonan penilaian terhadap unsur penyalahgunaan wewenang secara normatif diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lebih lanjut, Mahkamah Agung mengatur teknis penanganan perkara penyalahgunaan wewenang ini dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang. Kemudian selanjutnya, perkara permohonan yang diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah perkara permohonan fiktif positif. Perkara fiktif positif secara normatif diatur dalam pasal 53
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lebih lanjut, Mahkamah Agung mengatur secara teknis penanganan perkara ini dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang prosedur beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan. Selanjutnya, menganalisa mengenai perluasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili perkara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya administrasi. Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan atau tindakan yang merugikan. Dalam ketentuan pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, upaya administratif terdiri dari dua, yaitu upaya administratif keberatan dan yang kedua adalah upaya administratif banding. Dapat dijelaskan bahwa upaya administratif keberatan adalah jenis upaya administratif yang mana upaya administratif yang diajukan kepada pejabat yang membuat keputusan. Waktu pengajuan upaya administratif keberatan ini adalah paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan. Kemudian selanjutnya, upaya administratif yang dikenal di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah upaya administratif banding. Upaya administratif banding ini adalah prosedur penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan apabila tidak puas dengan hasil upaya administratif keberatan dengan cara mengajukan banding. Pengajuan banding ini dapat diajukan kepada atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan dan dapat diajukan dalam waktu paling lama 10 hari kerja. Upaya administratif banding administratif ini paling lama 10 hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima oleh pihak yang mengajukan keberatan. Lebih lanjut, Mahkamah Agung mengatur secara teknis penanganan perkara yang keputusan tata usaha negara yang telah melalui upaya administratif diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi. Kemudian terakhir sebagai penutup, poin E, kesimpulan. Dari pembahasan yang telah diuraikan pada tulisan di atas, penulis berkesimpulan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara mengalami perubahan perluasan kewenangan mengadili. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang mengadili perkara gugatan saja. Sedangkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara juga berwenang mengadili perkara gugatan dan permohonan serta keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi. Demikian presentasi makalah dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mohon masukan dari Dewan Dosen dan teman-teman semua. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.